Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Rizky dengan NIM 2021-141. Dosen pengampu Insinyur Vicky Anggara Ilham ST MT. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus saya, yaitu mengenai analisis kebijakan pengelolaan air baku berkelanjutan di Subdas Konaweha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Langsung saja, yang pertama yaitu abstrak. Penurunan ketersediaan air akibat perubahan penggunaan lahan telah terjadi di Kabupaten Konawe, sedangkan permintaan air cenderung meningkat. Dari segi keberlanjutan penyediaan air, hal ini cukup mengkhawatirkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis yang pertama tingkat keberlanjutan, kedua faktor penting yang memengaruhi keberlanjutan, yang ketiga peran kelembagaan dalam pengelolaan air baku berkelanjutan di Subdas Konaweha. Hasil analisis multidimensional scaling dengan RAP Konawe menunjukkan bahwa status keberlanjutan pengelolaan air baku di Subdas Konaweha kurang berkelanjutan dengan indeks 41,40%. Nilai indeks keberlanjutan diukur pada 5 dimensi, yaitu ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, dan kelembagaan dengan nilai indeks masing-masing secara berurutan 52,36%, 36,93%, 34,16%, 35,39%, dan 35,39%. Hasil analisis interpretatif struktural modeling menunjukkan 3 unsur yang perlu diperhatikan, yaitu kendala, kebutuhan, dan lembaga. Kendala yang dihadapi adalah penurunan fungsi daerah tangkapan air karena berkurangnya vegetasi dan kurangnya koordinasi pengolahan sumber daya air antara para pemangku kepentingan. Kebutuhan program yang harus menjadi fokus perhatian adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan personel kantor pemerintah, serta peningkatan kesadaran stakeholder. Adapun lembaga yang menjadi faktor kunci untuk program ini adalah BPDAS, Sampara, dan Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe. Yang kedua, latar belakang. Pasokan air untuk mendukung berjalannya pembangunan dan berbagai kebutuhan manusia yang berkaitan dengan kualitasnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, sistem daya air yang ada perlu dikelola secara berkelanjutan. Sistem pengolahan sumber daya air berkelanjutan merupakan sistem pengolahan sumber daya air yang didesain dan dikelola serta berkontribusi penuh terhadap tujuan masyarakat saat ini dan masa yang akan datang, dengan tetap mempertahankan kelestarian aspek ekologisnya. Perubahan penggunaan lahan di kawasan hutan diduga mengakibatkan terjadinya penurunan debit minimum dan peningkatan debit maksimum di Subdas Konaweha. Fakta menunjukkan bahwa pada bulan Mei tahun 2000 debit air 3 sekitar 380 meter per detik, menyebabkan lebih dari 10.000 ha sawah di wilayah irigasi Wawotobi terendam banjir. Pada tahun yang sama, dari bulan September sampai November terjadi kekeringan 3 dengan debit minimum rata-rata 10,6 meter per detik, yang menyebabkan lebih dari 5.000 ha sawah di wilayah irigasi Wawotobi tidak mendapatkan pasokan air yang cukup. Pada bulan September tahun 2003, debit minimum Sungai Konaweha 3 adalah 27 meter per detik. Jika kecenderungan penurunan ini berlanjut, maka diperkirakan akan terjadi defisit air pada musim kemarau di Kabupaten Konawe. Subdinas PU Pengairan Provinsi Sulawesi Tenggara 2010. Permasalahan kelembagaan dalam pengelolaan air baku berkelanjutan di Subdas Konaweha memiliki karakteristik yang kompleks.
Oleh sebab itu, pendekatan yang tepat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan pendekatan kesisteman. Kelembagaan pengelolaan sumber daya air sangat diperlukan guna melaksanakan pengelolaan sumber daya air secara benar, efisien, dan efektif. Masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana status keberlanjutan pengelolaan air baku di Subdas Konaweha. Yang kedua, apa saja faktor-faktor penting yang mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan air baku di Subdas Konaweha. Yang ketiga, bagaimana peran kelembagaan ditinjau dari aspek kendala yang dihadapi, kebutuhan program pemerintah terkait, serta lembaga yang berperan dalam pengelolaan air baku berkelanjutan di Subdas Konaweha. Tujuannya yaitu yang pertama untuk menganalisis status keberlanjutan pengelolaan air baku di Subdas Konaweha. Yang kedua, untuk menganalisis faktor-faktor penting yang mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan air baku di Subdas Konaweha. Yang ketiga, untuk menganalisis peran kelembagaan ditinjau dari aspek kendala yang dihadapi, kebutuhan program pemerintah terkait, serta lembaga yang berperan dalam pengelolaan air baku berkelanjutan di Subdas Konaweha. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.